Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Farhan dengan NIM 22650019 dari kelas A. Langsung saja di sini saya mau membahas materi keamanan komputer. Tugas pertama. Langsung saja, keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Information Based Society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara tepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara tepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena yang pertama, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, online banking, e-commerce, electronic data interchange atau EDI. Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keempat, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Yang kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Yang keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan. Yang terakhir, berhubungan dengan internet. Pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Kedua, contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi, nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data milik perusahaan atau perusahaan. Yang kedua, integrity atau keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integrity terdapat dua mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme detektif. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat, authentication atau autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis sandi, autentikasi berbasis kunci publik atau privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Yang kelima, authorization atau otorisasi. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. Yang keenam, non-repudiation atau tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Ancaman keamanan komputer secara umum yang pertama, manusia, hacking, cracking, atau siapa saja yang berusaha atau setelah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi perusahaan. Yang kedua, memasukkan program legal seperti virus, form, malicious software, dan kemampuan user yang terbatas dan dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua, hardware failure. Yang pertama, ada tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Yang kedua, terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terjadinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Terakhir, segala
semacam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Pertama, software failure, adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Ada juga alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Ancaman keamanan komputer menurut David Ivos, John Dewhart, and Analysis of Security Incident on the Internet 1989 sampai 1995, PhD Thesis Engineering and Public Policy, Carnegie Mellon University tahun 1997, berdasarkan lubang keamanan, ancaman keamanan, dan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contoh, denial of receive, dilakukan misalnya dengan memastikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja. Karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan, dan yang kedua, wire typing atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Yang ketiga, send flood attack, di mana sistem atau host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau hang. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel, identifikasi user atau username dan password, profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Yang ketiga, ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Yang pertama enkripsi, yang kedua verbal, dan VPN. Keamanan dalam operasi, adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post-attack recovery. Security attack model. Menurut William Stanglish Network and Internet Network Security, Printed Health 1995. Serangan attack terdiri dari yang pertama ada interruption, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia, dan ada juga interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi, dan modification, pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah temper aset, dan juga fabrication, pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan mengontrol software palsu untuk mengontrol sistem. Ini seperti ini ilustrasi serangan keamanan komputer. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.